sharing ke rekan-rekan lainnya, karena tidak semuanya dapat berkesempatan hadir bertemu dengan kita pada hari ini. Maka kami minta bantuannya kalau seandainya dirasa pemahamannya sudah cukup, nanti membantu teman-teman atau rekan-rekan yang ada di sekitar Bapak Ibu semua untuk bersama-sama mengisi dan melaporkan SPT tahunannya secara efektif. Masa-masa pandemi seperti sekarang ini, Bapak Ibu, memang menghambat kesempatan kita untuk bertatap muka langsung ya, karena ada protokol kesehatan dan anjuran untuk menjaga jarak. Maka sosialisasi lewat Zoom kali ini juga salah satu dari upaya kami untuk mentaati anjuran pemerintah, biar kita sama-sama bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita, tapi di saat yang bersamaan kita juga bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Dan tentunya terkait dengan e-filing ini, niatan kami juga dalam rangka mendorong teman-teman wajib pajak untuk lapor secara online, karena kami merasa bahwa pelaporan secara online itu kami rasa lebih efektif dan efisien, lebih hemat, dan Bapak Ibu juga bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja, serta yang pasti datanya bisa langsung masuk dan itu bermanfaat untuk kita semua, jadi untuk kami dan untuk Bapak Ibu sekalian. Adapun mengenai nanti kalau seandainya ada kesulitan-kesulitan di dalam pengisian, karena kami sadar bahwa setiap tahapan itu pasti akan menimbulkan pertanyaan ya, misalnya ada kesulitan saat mengisi, ini seperti apa sih? Nah, nanti tahapannya pada saat proses setiap tahapan pengisian nanti bisa dibantu oleh teman-teman. Dan secara umum kami di media sosial kami ya, entah itu di Instagram atau di mana, di Facebook, itu juga kami sering sharing nomor-nomor kontak person, nomor telepon, ada 10 nomor ya yang terkait dengan pelaporan SPT. Nanti kalau lepas dari sini Bapak Ibu dirasa masih ada kesulitan, nanti bisa menghubungi nomor yang bersangkutan. Jadi nanti sekalian di sharing juga ke teman-teman Bapak Ibu sekalian di sekitar wilayah kerja itu, disosialisasikan nomornya, semisal ada kesulitan pengisian SPT nanti bisa dihubungi nomor yang bersangkutan, atau bisa melalui email juga bisa. Nanti kami insya Allah welcome untuk membantu Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian agar kewajiban kita sama-sama bisa tertunaikan. Harapan kami ya kita bisa menjadi insan pajak yang bermanfaat. Seperti yang telah kita dengarkan tadi ya, kita sebelum memulai acara kita sama-sama menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya. Itu adalah salah satu wujud dari rasa cinta kita kepada negara, dan pajak ini kami menempatkan diri sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada bangsa. Jadi saya dan teman-teman semua, misalnya kita dari Kementerian Keuangan dan lebih khusus Direktorat Jenderal Pajak, memandang teman-teman wajib pajak itu adalah pahlawan negara yang telah membantu memberikan kontribusi bagi kelangsungan penyelenggaraan negara. Nah, dirasa mungkin seperti itu Bapak Ibu. Harapan kami agar acara selama berapa? Satu atau dua jam ke depan ini akan berjalan dengan lancar. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung resen atau tulis di kolom chat, atau bisa langsung tanya ke Mas dan mungkin sekian aja sambutan dari saya Bapak Ibu. Waktu saya serahkan ke Mas Andra untuk langsung masuk ke teknik materinya ya. Mungkin demikian dari saya. Dan kalau nanti di tengah acara saya izin meninggalkan ruangan karena mungkin masih ada
pekerjaan lainnya selain ini. Saya mohon maaf nggak bisa mendampingi sampai akhir ya, Bapak Ibu. Dan saya mewakili KPP mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga acara pagi hari ini diridhoi oleh Allah dan diberkahi sehingga kita mendapatkan banyak manfaat dari acara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Eko Cahyono. Acara selanjutnya yaitu materi. Namun sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan beberapa hal ya selama Zoom meeting ini berlangsung. Yang pertama, mohon untuk mematikan mic selama sesi materi agar suara lebih jelas. Yang kedua, nanti jika pada saat materi dijelaskan terdapat pertanyaan, silakan menuliskan terlebih dahulu di kolom komentar. Nanti akan ada seksi tanya jawab setelah sesi materi. Yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang belum melakukan absensi, dimohon melakukan absensi terlebih dahulu. Linknya ini di kolom komentar, nanti saya kirim ulang. Terus selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Nasional Koordinasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya. Oke. Tema untuk materi kita kali ini adalah sosialisasi pengisian SPT tahunan orang pribadi 1770S. 1770S itu adalah formulir untuk karyawan yang penghasilannya di atas 60 juta. Nah, kenapa saya mengambil tema 1770S? Karena 1770S itu akan lebih kompleks daripada yang SS. 1770SS itu untuk yang penghasilannya di bawah 60 juta satu tahun. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu lihat di YouTube atau di tutorial yang ada di internet, dan itu lebih mudah daripada yang 1770S. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, apa itu e-filing? E-filing adalah cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet pada website DJP di www.pajak.go.id atau ya. Kalau Bapak Ibu juga udah familiar ya sama e-filing. Nah, kenapa nih kita harus e-filing? Nah, ini adalah foto ketika beberapa tahun yang lalu saat e-filing belum disosialisasikan atau belum semarak sekarang ya Bapak Ibu. Ini antriannya sangat panjang, sangat lama dan sangat banyak. Nah, udah lihat kayak gini, kayaknya udah males ya Bu, Pak, untuk laporan SPT tahunan. Nah, itu sampai ngantri, sampai ini bukan antrian sembako ini, tapi antrian untuk SPT tahunan. Nah, sekarang dipermudah dengan cara e-filing. Nah, ini bukan zamannya lagi berjibaku dengan kertas. Ya, kita nanti bisa paperless ya Bapak Ibu, kalau misalnya pakai e-filing. Lanjut. Nah, ini jenis layanan e-filing. Nah, nanti kita langsung ke ini, isi SPT secara online.
Nah, kita masuk ke situ, terus ke cabang yang SPT tahunan 1770S. Dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri dan atau dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nanti kita fokusnya ke situ ya. Ada banyak macamnya untuk e-filing, cuma nanti kita fokus ke situ. Lanjut. Nah, ini tampilan awal ketika Bapak dan Ibu membuka djponline.pajak.go.id. Atau mungkin bisa sekalian buka DJP online-nya mulai dari sekarang, bisa juga. Nah, ini tampilannya. Yang sebelah kiri itu kalau lewat mobile phone. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses lewat HP atau PC, notebook. Nah, yang kanan itu untuk web yang dari notebook atau PC, nanti langsung masuk ke laporan. Nah, di situ sampai ada tulisannya e-filing. Ini pastikan Bapak Ibu udah masuk, baru nanti tampilannya ada yang di bawah itu. Nah, lanjut Mas. Nah, 3 hal penting sebelum kita mau laporan. Yang pertama, Bapak sama Ibu udah punya bukti potong 1721A1 belum? Seharusnya udah ya, nanti kan dibagiin sama perusahaannya masing-masing. Nah, biasanya Januari. Dan nanti itu yang akan dimasukin ke SPD tahunannya Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu disiapkan karena nanti akan berguna untuk presentasi ke depannya. Terus yang kedua adalah gadget. Gadget itu tadi HP, bisa laptop yang terhubung dengan internet. Pasti ini juga kalau Zoom udah terhubung sama internet ya, tinggal buka djponline.pajak.go.id. Kalau enggak search di Google DJP online gitu aja juga udah paling atas. Nah, terus yang ketiga ini akun DJP online yang siap login. Nah, ini apa? Contoh bukti potong. Nah, itu 17 di sebelah kanan atas ada tulisannya 1721A1. Itu untuk karyawan swasta memakai bukti potong 1721A1. Nah, nanti Bapak Ibu siapkan ini atau kalau enggak minta dicariin dulu sama rekannya atau anaknya yang ada di rumah. Nah, ini gadget, terserah mau pakai yang mana. Terus akun DJP online yang siap login. Nah, artinya apa? Akun terdiri dari NPWP dan password. Jadi kalau mau login ke DJP online-nya ini, Bapak sama Ibu harus tahu NPWP dan password-nya. Nah, kalau belum punya akun, gimana? Terus kalau lupa password-nya, gimana? Dan yang terakhir, kalau lupa NPWP-nya gimana? Oke. Oke, lanjut Mas. Nah, ini panduan daftar akun DJP online. Tadi kan kalau ada pertanyaan, saya belum pernah daftar online nih, gimana ya Mbak caranya gitu. Coba ke slide yang sebelumnya Mas. Nah, itu di sebelah kiri ada tampilan untuk DJP online-nya, itu ada belum registrasi. Nah, itu belum registrasi itu untuk orang-orang yang baru pertama kali melakukan pelaporan secara online. Jadi registrasi dulu di situ menggunakan NPWP, e-PIN, password, dan email. Nah, gitu. Terus yang kedua itu kalau lupa kata sandi ya. Kok saya udah pernah e-filing, tapi masuk sama NPWP dan passwordnya kok salah. Nah, Bapak sama Ibu bisa ke lupa kata sandi yang ada di atas menu belum registrasi. Nah, udah. Nah, ini tadi kalau belum daftar kan tadi saya bilangnya
butuh NPWP, Evin. Nah, terus nanti ada submit. Nanti masuk ke email Bapak sama Ibu. Di situ nanti Bapak sama Ibu bikin password baru. Ini next aja. Ini kalau lupa password sama. Tadi cuman beda klik aja ya Bapak Ibu. Nah, yang lupa password itu di atas NPWP, Evin, sama lupa email. Kalau lupa email, terus nanti di-submit. Nanti link reset password akan masuk ke email Bapak sama Ibu. Ya, ini langsung aja. Next aja. Nah, kalau lupa Evin atau belum aktivasi, pas saya belum pernah online nih, kan harus punya Evin dulu. Nah, di sini kita juga menyediakan layanan untuk permintaan Evin. Caranya untuk aktivasi Evin, kirim ke kpp.734@pajak.go.id. Nah, Bapak Ibu sekalian kadang-kadang suka salah untuk menyebutkan @-nya. Biasanya @gmail.com. Jadi ada yang pernah bilang, saya udah kirim permohonan, tapi kok belum dibalas. Ternyata belakangnya pakai @gmail.com. Nah, di sini kami menggunakan @pajak.go.id. Nah, nanti formatnya NPWP, dituliskan alamatnya berapa, NIK-nya berapa, terus nomor telepon aktif sama email. Terus nanti Bapak Ibu selfie menggunakan KTP dan NPWP. Ini untuk luka Evin. Selfie. Iya. Nah, selfie ya. Sama nanti foto KTP sama NPWP-nya. Terus untuk lupa Evin juga sama formatnya. Nanti kalau udah dikirim ke KTP itu 34, nanti ditunggu 1 hari kerja. Nanti dibalas oleh kami. Nah, ya, terus nanti kalau misalnya Bapak Ibu lupa Evin saat pengisian, nanti bisa langsung kirim ke kolom chat. Nah, ini keuntungan karena ikut meeting ini, jadi nanti bisa langsung minta Evin-nya. Gitu. Nah, ini tata cara e-filing. Yang pertama itu tadi, kalau sudah berhasil login di www.pajak.go.id atau langsung ke ejponline.pajak.go.id. Terus yang kedua, pilih layanan e-filing pada menu lapor. Terus setelah itu buat SPT, ke menu buat SPT-nya, terus ambil kode verifikasi, terus kirim SPT, jadi deh ada bukti penerimaan elektronik. Mungkin Bapak Ibu masih belum kebayang ya, setelah ini akan dijelaskan lebih lanjut. Ini gimana nih? Lanjut. Sini kalau kuis. Next. Nah, ini akan ada kuis berhadiah pulsa. Nah, nanti akan saya taruh kuisnya di belakang. Jadi Bapak Ibu simak dari awal sampai akhir untuk pengisian SPT tahunan ini. Untuk berapa orang pemenang, Mas? Untuk 1 orang pemenang yang paling cepat. Tinggi skornya. Oke. Lanjut ya. Enggak, soalnya kuisnya nggak bisa. Jadi nanti pakai manual. Ya, lanjut Mas. Nah, ini panduan e-filing. Sebelumnya saya mau cek ombak dulu nih. Saya kecepatan nggak Bapak Ibu buat ini? Kalau kecepatan tolong di... Kecepatan, Bu. Kecepatan ya? Kecepatan, Bu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu udah siapin yang tadi belum? Udah siapin bukti potongnya? Sudah siap semua, Bu. Sudah siap semua. Oke. Ada, Bu, lengkap. Oke. Ini nanti kalau yang 1770S ada pengisian harta juga. Sudah? Sorry, untuk yang password lupa itu gimana solusinya ya? Untuk password lupa nanti dijelasin setelah ini.
Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan setelah ini nanti bisa setelah pemaparan materi ya Bapak. Oh ya, soalnya saya request risetnya udah 5 hari, tapi nggak ada jawaban gitu. Oh gitu. Ya nanti bisa lupa password atau lupa Evin. Ipin sudah dapat penggantinya. Kita materi dulu. Passwordnya yang belum dapat. Oke, nanti disimpan dulu ya Pak untuk pertanyaan Ya. terakhir. Ini saya mau pemaparan materi dulu sampai selesai. Terus, oke. Ini panduan umumnya, siapkan dokumen pendukung yang tadi 1721A1. Terus buka www.pajak.go.id. Terus pilih menu login. Oke. Sampai sini udah semua ya. Bentar, saya tunggu dulu. Login dulu. Enggak. Nanti aja kita nambahin materinya dulu aja. Oke. Terus pilih menu lapor dan terus pilih ke tanda yang seperti itu buat SPT. Nah, nanti ikuti panduan yang saya berikan. Terus nanti kalau udah selesai semuanya, kita siap untuk mengirim SPT-nya. Nanti klik kirim SPT. Terus nanti selesai submit SPT. Terus nanti keluar bukti penerimaan elektronik. Kita mulai simulasi nah ini. Simulasi. Kita mulai simulasi pengisiannya ya. Nah, ini Bapak Ibu udah siapkan, jadi lanjut. Nah, oke. Ini kita udah di halaman depan dari www.pajak.go.id. Masukkan NPWP dan kata sandi, terus masukkan kodenya, kode keamanan, terus klik login. Kalau misalnya belum berhasil, diklik terus sampai masuk. Kadang-kadang suka error gitu. Oke, ini kalau udah berhasil masuk, nanti ada menu seperti ini. Itu nanti Bapak klik yang e-filing. Itu tab-nya di yang lapor dulu ya. Klik yang lapor. Tab lapor kan itu ada tab profil, bayar, lapor. Nah, Bapak sama Ibu klik yang lapor. Nah, udah lapor diklik, nanti keluar e-filing atau e-form. Bapak sama Ibu klik yang e-filing. Kalau udah, Ini tampilan yang setelah lagi. Kalau udah pilih buat SPT. Nah, di e-filing ini juga terdapat riwayat pelaporan Bapak Ibu di tahun-tahun sebelumnya. Jadi di situ ada riwayatnya Bapak Ibu tuh tahun kemarin udah laporan belum, dari tahun 2017 udah laporan belum, dan lain-lain. Di situ ada riwayatnya. Nah, kalau kita mau buat SPT tahun 2020 alias SPT yang paling baru, itu Bapak Ibu klik ke buat SPT di pojok kanan. Seperti itu. Di situ. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, nanti kalau udah buat SPT, ada pertanyaan. Apakah Anda menjalankan usaha karena Bapak Ibu karyawan? Nanti tidak. Terus, apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban terpisah? Itu tidak juga. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jawabnya tidak, karena kita mau ke 1770S. Terus yang keempat ini Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan nanti dengan bentuk formulir. Bukan dengan bentuk panduan ya, dengan bentuk formulir. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ini panduan tapi ya. Yang mau kita jelasin yang panduan. Enggak, yang formulir. Ini panduan. Itu. Oke, ini
Lanjut, Mas. Nah, kalau misalnya udah, ini kita akan dipandu untuk isi 1770S-nya. Pertama, isi tahun pajaknya, tahun 2020, yang paling baru. Terus status SPT-nya normal. Terus ke langkah berikutnya. Nah, ini kalau sudah disiapkan bukti pemotongan pajaknya, tambahkan ke langkah yang ini. Pokoknya nanti kalau ada tulisan daftar pemotongan dari pihak lainnya ini PT-nya Bapak dan Ibu sekalian, nanti ada NPWP sama nomor bukti pemotongannya, sama jumlah PPh yang dipotong, itu ada semua di bukti pemotongan pajaknya. Nah, di sini jenis pajaknya ditulis PPh 21, terus dimasukkan NPWP pemotong, NPWP badan dari Bapak sama Ibu. Nah, di sini contohnya terus langsung muncul gaji kantor pusat Ditjen Pajak. Terus nanti ada nomornya juga, nomor pemotongannya, terus tanggal perusahaan yang motong itu tanggal berapa, ada di kolom paling bawah di bukti potongannya Bapak Ibu. Terus nanti jumlah PPh yang dipungut ada di paling bawah juga, nanti dimasukkan. Terus klik simpan. Nah, nanti kalau udah klik simpan, nanti muncul seperti ini. Itu artinya sudah masuk. Terus lanjut berikutnya. Nah, nanti di bukti pemotongan pajak itu ada penghasilan neto yang dirincikan dari perusahaan. Jadi itu adalah penghasilan neto Bapak Ibu selama setahun. Nanti jumlahnya dimasukin di kolom sebelah kanan situ. Yang 107.312 itu tinggal nyalin aja dari bukti potong ke website. Terus ini kalau Bapak Ibu ada penghasilan lainnya selain dari perusahaan. Kalau tidak ada, lanjut aja. Semuanya nggak ada. Ini kalau ada, klik ada. Kalau enggak ya enggak. Langkah berikutnya. Ini kalau Bapak Ibu ada warisan atau beasiswa dalam waktu setahun ke belakang, yaitu tahun 2020. Kalau Bapak Ibu dapat warisan 100 juta tanah gitu, bisa dimasukkan di situ. Pokoknya perolehannya di tahun 2020. Misalnya ada beasiswa sebesar 50 juta, dimasukkan di situ juga. Lanjut. Nah, ini kalau ada hadiah undian dan lain-lain. Ini kayaknya jarang ada sih, jadi biasanya dikosongin. Jadi kita langsung ke langkah berikutnya. Nah, ini adalah kolom yang penting Bapak Ibu. Kalau misalnya formulirnya Bapak sama Ibu 1770S. Jadi harus mengisi harta. Harta di sini macam-macam, bisa berupa tabungan, emas, harta bergerak yang lainnya kayak motor, mobil, sepeda bisa dimasukkan di sini. Terus nanti ada juga saham, kalau misalnya Bapak Ibu punya saham atau tanah. Tanah di sini bisa dibagikan menjadi dua, yaitu tanah untuk usaha atau tanah untuk tempat tinggal. Di situ ada semua pilihannya, tinggal disesuaikan sama yang Bapak sama Ibu punya. Gitu. Oke, itu ditambah. Kira-kira tampilannya seperti itu. Nah, itu contohnya ini Bapak Chandra masukin sepeda motor. Namanya Yamaha Fantio. Tahun belinya tahun 2014 harga 15 juta.
Keterangannya Bapak sama Ibu bisa tulis apapun, boleh plat nomor, atau merek, atau seri. Terus klik simpan. Nah, zoom out. Nah, itu nanti kalau udah klik simpan, masuk ke daftar harta. Di situ. Nanti kalau ada daftar yang lain, aku lebih ini kalau ada daftar harta yang lain bisa langsung ditambahkan sampai sebanyak mungkin yang Bapak sama Ibu punya gitu. Udah. Soalnya kalau harta nggak diisi, ini nggak akan bisa dikirim SPT-nya. Nah, ini lanjut setelah daftar harta, ada daftar hutang. Nah, di sini juga kalau Bapak Chandra punya daftar hutang, gedein. Nah, itu nanti bisa ada kode hutangnya di situ. Ada utang bank, ada utang dari kantor, dan lain-lain. Misalnya di sini Bapak Chandra minjem ke bank. Nama pemberi pinjamannya itu Bank Yahonda Finance. Nah, alamat peminjamannya, alamat banknya itu di mana? Di Jakarta atau di Batu Licin, ditulis. Terus tahun pinjamnya, tahun berapa? Tahun pertama pinjam. Ya, tadi tahun 2014 misalkan sebesar 15 juta untuk beli motor nih berarti tadi. Nah, terus kalau sudah disimpan. Nah, ini utangnya itu kalau masih ada di tahun 2020 didaftarkan semua di sini, ditambahkan semua di sini. Gitu. Ya. Terus setelah mengisi harta dan mengisi hutang, kita lanjut ke daftar tanggungan. Nah, kalau di bukti potongnya Bapak sama Ibu, tanggungan itu yang tulisannya K2, TK0, K0, K1, berbeda-beda tiap orang. Nah, di sini kalau ada tanggungan, nanti ditambahkan. Coba Mas, digedein. Nah, ini keluarganya namanya anak lanang. Nah, nanti misalnya ada keluarga, bisa didata di sini, ditambahkan namanya misalnya Pranadewa. Anak-anak NIK-nya nanti bisa dituliskan. Atau kalau misalnya belum ada NIK-nya, ini bisa tulis 000 aja. Terus hubungan keluarganya, anak kandung atau anak pertama atau anak kedua, boleh silakan. Terus pekerjaannya ini kalau masih bayi, ya udah masih bayi. Kalau misalnya pelajar, kalau misalnya sudah bekerja ya bekerja, atau misalnya PNS atau swasta gitu bisa. Terus disimpan. Nanti jangan lupa Bapak Ibu istrinya ditambahkan ya. Nanti di sini bisa nama istrinya siapa, NIK-nya, terus hubungannya istri, pekerjaannya ibu rumah tangga atau mungkin guru gitu. Pokoknya di sini semua data keluarga dimasukkan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau ada pertanyaan, apakah Anda membayar zakat? Kalau misalnya iya, kalau enggak, ini Pak Chandra tidak membayar ya ceritanya. Contoh berikutnya. Ini kalau ada pertanyaan kayak gini langsung di next aja. Oh, ini status kawin atau tidak kawin. Nah, nanti itu bisa dilihat di bukti potong juga. Kalau statusnya K, garis miring 1, 2, 3. Pokoknya kalau depannya K itu dipilih kawin. Kalau misalnya memang belum menikah, berarti tidak kawin. Pokoknya sesuaikan sama bukti potong yang Bapak sama Ibu punya. Gitu. Oke. Nah, ini apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Kebanyakan sih enggak ya kayaknya ya. Jadi kita tidak, terus langkah berikutnya.
Nah, ini juga PPh 25 enggak. Bapak Ibu ini PPh 21 ya. Jadi bukan 24, 25, 22 dan yang lain-lain. Bapak Ibu kalau mau ngisi SPT tahunan itu terkait sama PPh 21. Nah, ini tadi kalau misalnya sudah diisi, muncul rangkuman seperti ini. Nah, itu coba di zoom di bagian jumlah PPh terutamanya. Yang jumlah kredit pajaknya itu, kiri dulu Mas. Nah, itu jumlah kredit pajak itu adalah jumlah yang Bapak masukkan di bukti pemotongan pajak. Jadi akan sinkron antara penghasilan yang Bapak isikan dengan yang dipotong oleh perusahaan. Nah, sebelah kanan. Nah, ini tadi kan pajaknya Pak Chandra itu 5246. Tadi kan sudah diisikan juga. Jadi pajak yang terutang sebesar 5 juta sekian, yang dipotong sama perusahaan juga 5 juta sekian, jadi sudah nihil, sudah balance. Coba di status nihilnya Pak, digedein. Nah, kalau statusnya udah nihil seperti itu, berarti sudah benar. Nah, gitu. Terus ke langkah berikutnya. Nah, di sini karena statusnya nihil, berarti nggak ada kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di sini berarti diabaikan saja. Langkah berikutnya, nah ini Bapak sama Ibu menyetujui pernyataan yang ada di SPT tahunan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Setuju? Terus ke langkah berikutnya. Nah, kalau sudah selesai semua nih isi SPT tahunannya, nanti tinggal dikirim. Nah, untuk pengiriman SPT tahunan itu nanti Bapak sama Ibu ambil token dari email. Jadi Bapak sama Ibu klik di sini. Nah, klik di sini itu yang nomor 1. Terus website DJP Online akan mengirimkan email atau ke nomor handphone juga bisa kode verifikasi untuk mengirimkan SPT. Nanti di cross check dari email atau nomor HP diambil. Nah, itu contoh kode verifikasinya 672151. Itu di copy paste, terus dimasukkan ke halaman SPT tahunan yang tadi sudah kita isi. Nah, masukkan kode verifikasi di sini, itu yang nomor 4. Nah, kalau sudah selesai dimasukkan, baru bisa dikirim SPT-nya. Nah, kalau sudah berhasil, nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah bukti penerimaan elektronik. Bukti penerimaan elektronik tahun 2020 nanti. Tahun pajaknya 2020. Jenis SPT-nya 1770S. Gitu. Ini bisa dilihat di DJP Online, terus bisa masuk ke email Bapak Ibu masing-masing. Nah. Mau kuis dulu atau pertanyaan dulu nih? Kuis dulu kali ya. Nanti kalau Kuis dulu, Bu. Ya, jadi kuis. Oke. Coba. Oke. Jadi siap ya Bapak Ibu, nanti raise hand. Kalau mau komentar ya. Yang paling cepat. Nanti yang paling cepat, yang paling atas akan mendapatkan pulsa sebesar Rp100.000.
Siap ya, seperti ini. Kuisnya belum buka, Bu. Saya belum buka kuisnya. Kuisnya langsung saya bacakan. Terus jawabnya aturan Ini dibuka. kuisnya kamu bacakan. Jawabnya Untuk kodenya nanti dikirim lewat via chat ya? Nanti untuk kuisnya akan saya bacakan, terus nanti jawabannya cepat-cepatan Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya. Siap ya. Berapa penghasilan tidak kena pajak dengan status K0? Kalau sudah tahu jawabannya bisa langsung. Berapa penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak dengan status K_0? Ayo, ini cepat dan benar ya. Ayo, coba lagi. Ini ya, jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Pertanyaannya, udah ada yang benar tuh satu. Oh ya, stop. Okay. Udah ada yang benar ya. Oke. Berarti yang menang ini siapa, Mas? Suruh ngirimin nomor teleponnya sana. Yang menang adalah dari Andiva Group. Selamat. Mana Andiva? Nanti bisa tuliskan nomor HP-nya. Tuliskan nomor HP. Jadi untuk K0 itu 58500. Ini belum. Untuk ini ya, Andiva bisa Bapak Andiva ya, minta tolong Andiva dari Andiva Group bisa mengirim nomor teleponnya ke kita ya Pak, buat dikirimkan perusahaannya. Kita ini di mana? Ini catat. Yang langsung. Tuh dicatat Mas, sudah dicatat 0813. Oh, 3770 pertanyaan nih. Ya, ini untuk Pak S. Heri. Benar Pak, tapi sudah keduluan Andiva Group ini Pak. Oke. Atas nama Bapak siapa ini? Perwakilan dari Andiva Group? Andri Purnomo. Oke, selamat Pak Andri. Nanti akan kami kirimkan setelah ini. Oke, sekarang ke sesi apa? Oh ini Arba ini ding. Oh iya, dua aja, dua. Oh Arba ini. Ini Arba ini dua nak. Gedein ngomong. Oh iya, Arba ini. Oh iya, udah Arba ini. Dua aja nak. Dua. Oke, mohon maaf. Arba ini juga kirim aja. Ini ternyata yang paling pertama itu Bapak Arba ini. Jadi nanti kita kirimkan pulsa juga untuk Bapak Arba ini. Bapak Arba bisa tuliskan nomor HP-nya. Mana Bapak Arba ini diambil tuh? Iya, itu Bapak Arba ini. Ya. Mohon maaf ya Pak. 0853 870. Ini pertanyaan, mau kamu jawab apa, Bu? Ya kamu ini dong harusnya. Oke. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC. Sesi selanjutnya seksi tanya jawab ya.
Izin bertanya. Ini coba saya di kolom komentar dulu Pak, coba di chat aja Pak. Nanti saya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan mau saya jawab dulu Pak. Oke. Di kolom komentar aja Pak. Atau nanti setelah ini ya Pak ya, bisa dihidupkan ya mic-nya. Saya sih lebih ke arah panduan aja langsung, karena tadi tanya passwordnya udah dapat. Tinggal pengisiannya yang bingung. Oh ya, siap. Pertanyaan pertama nih dari Pak Willy. NPWP saya terdaftar di KPP Pratama Pare ya. Apakah bisa aktivasi e-filing? Nah, ini maksudnya mungkin pelaporan ya. Bisa. Jenengan bisa ke kantor pajak. Nanti pertama ini buat antrian dulu. Kan sekarang kan antriannya online ke kunjung pajak dulu. Nanti antrian nanti bisa langsung ke sini atau bisa menghubungi nomor yang ada di Instagram untuk dibantu pelaporannya. Terus pertanyaan yang kedua nih dari Bu Damayanti. Bagaimana pelaporan SPT apabila karyawan memiliki usaha? Nah kalau karyawan kan bisa pakai 770 SS atau 1770 S ya. Cuman kalau dia punya usahawan, dia nanti jatuhnya ke 1770. Atau nanti kalau e-filing pakainya e-form. Jadi nanti bisa ke sini aja tuh. Soalnya kalau yang kita ini kan karyawan ya. Kalau yang ditanyakan ini yang punya usahawan. Usahawan itu pakainya e-form kalau e-filing. Atau manual ya. Terus dari Bapak Reinhard, bagaimana penghasilan setahun di bawah 60? Bisa. Nanti memilihnya kan ada pertanyaan tuh, penghasilan kurang dari 60 juta atau enggak kan? Pilih ya atau tidak, nanti pilih aja. Nanti formulirnya lebih simpel loh Pak. Ini kan saya jelasin yang S, karena yang S itu lebih kompleks. Jadi sebenarnya yang penghasilan di bawah 60 juta pun bisa pakai yang S. Ini yang bawah 16 yang mana? Dibacain dulu. Ini dari Pak Iskandar ya, yang poin nomor 16. Poin yang 16 itu yang mana ya Pak ya? Terus ini dari Pelindo, bagaimana pengisian jika punya 2 bukti potong? Ini nanti penghasilan netonya bisa ditambahin. Terus nanti kan dapat 2 bukti potong tuh, nanti di waktu pengisian apa? Bukti potong nih kayak di mana? Nih, kalau punya 2 bukti potong ya, nanti jumlah penghasilan netonya nanti digabung aja. Terus penghasilan yang dari bukti potong itu kan ada ininya, PPh yang dipungutnya. Nanti diklik ditambahkan dua-duanya Bu. Ya, Pak Pelindo, ditambahkan bukti potongnya dua-duanya. Nanti sama nanti hasilnya sama, nihil juga. Untuk materi yang bisa. Kalau ada yang lupa Evin bisa langsung di-chat di kolom komentar juga ya. Terus ini dari Bapak Krismanto dari Skip ya. Mau lapor SPT karyawan pakai kata sandi tahun lalu tapi tidak bisa masuk. Nah, itu nanti ini Pak, klik ini lupa password. Coba. Di lupa password. Coba.
Di ini aja langsung di sebelah. Nih kalau lupa kata sandi ya, ini kan dia nggak bisa, bapaknya nggak bisa pakai kata sandi tahun lalu. Nanti ini coba klik lupa kata sandi, nanti masukkan Evin, NPWP, terus misalnya jenengan lupa email ya, nanti bisa diklik lupa email, nanti dapat kiriman email verifikasi di email yang jenengan input tadi. Nih lupa password nih, masukin WP, masukin Evin, masukin email, nanti klik submit, nanti dapat email, diklik aja Pak, nanti diganti passwordnya kalau misalnya nggak bisa menggunakan password tahun lalu. Selamat pagi, maaf sebelumnya saya mau bertanya, untuk lebih bayar atau kurang bayar bagaimana? Ini kalau lebih bayar ya, seharusnya sih karyawan nihil ya Pak ya. Jadi nanti ini bilang ke bendaharanya, mungkin salah pungut ya kalau lebih bayar, kalau kurang bayar mungkin salah memasukkan ini PTKP-nya mungkin ya salah ya. PTKP itu yang kawin, yang punya tanggungan. Itu mungkin bisa ditanyakan ke bendaharanya Bu. Kok bisa? Harusnya sih nihil kalau karyawan. Karena kan dibungut langsung sama perusahaan tuh. Ini dari Bu Lia Irawati. NPWP saya alamatnya di Tamadya, beda dengan domisili alamat. Ini bisa mengajukan online bisa. Bisa Bu, melakukan bisa nggak? Lewat pos atau kalau KPP terdekatnya kalau ke sini nggak apa-apa. Bisa. Oke. Melakukan pemindahan. Nah, kalau mau melakukan pemindahan Bu, itu bisa datang ke kantor pajak terdekat atau nanti bisa kirim pos untuk permohonannya. Oke. Oh ini bagaimana dari V2027, bagaimana cara pelaporan SPT karyawan apabila cuma punya satu email ya? Kalau di aturannya sih satu wajib pajak satu email ya Pak ya, harus email masing-masing Pak. Jadi kalau bisa sih dibikinin email aja lewat Gmail. Terus ini dari Bapak Rehat lagi, Pak 1721 tidak ada PPh 21 yang perlu dilakukan. Ini maksudnya mungkin ini ya, yang PPh 21-nya nggak ada potongannya, itu tetap harus dilaporkan Pak, walaupun tidak kena pajak. Ya nol. Karena itu PTKP-nya kan lebih besar daripada penghasilannya, tapi tetap harus dilaporkan. Bagaimana cara memperoleh Evin? Ini nih. Ini Pak, nanti kalau yang belum pernah lapor, jadi nanti masuknya ke ini aktivasi sama aja sih Pak. Masukin foto Bapak, selfie, megang KTP, sama NPWP, terus foto KTP boleh di-scan atau difoto sama NPWP,
dikirim ke email kpp.734@pajak.go.id. Bayar. Terus ini lebih bayar karena ada penghasilan mereka sendiri. Oh. Bisa diklik. Tapi lebih bayar itu bisa sih Pak. Nanti dikompensasikan atau di restitusi. Cuman nanti saya sarankan sih untuk dinilaikan aja Pak. Soalnya kalau ada lebih bayar nanti takutnya masuk ke penelitian atau ke pemeriksaan. Jadi saya sih menyarankan untuk dinilaikan aja atau tanya ke ya. Tapi bisa pakai restitusi atau di restitusi atau kompensasi. Nanti misalnya jenengan mau bayar yang tahun depan nih, yang bulan depan, nanti dipotong juga itu. Nanti bisa dikompensasikan ke pajak yang bulan depan, gitu. Kalau lebih bayar. Terus ini ada lagi dari Ibu Maulida. Bagaimana jika karyawan lupa melaporkan SPT tahunan 2019? Apakah bisa langsung SPT 2020? Sebaiknya dilaporkan dulu Bu yang 2019. Walaupun udah lewat, cuman ya lebih baik Bu, ya dilaporkan aja Bu, walaupun telat ya. Ada lagi dari Andiva Group. Karyawan lapor nihil, kemudian dapat bukti potong perusahaan sebelumnya, apakah ini ya pembetulan ya? Pembetulan bisa, misalnya ternyata perusahaan terbitin bukti potongnya ada kekeliruan, bisa dibetulkan. Misalnya, oh ini harusnya lebih bayar, bisa dibetulkan. Oh harusnya lebih bayar, atau ternyata masih kurang bayar nih, bisa dibetulkan menjadi kurang bayar, terus nanti dibayarkan secara mandiri. Selamat pagi dari cara input SPT karyawan yang NPWP-nya belum atau tidak terdaftar. Ini registrasi dulu Pak, daftar dulu. Ini pertama kali mungkin ya, dia harus punya EVIN dulu, Pak. Harus aktivasi dulu EVIN, harus punya EVIN dulu tuh. Nanti aktivasinya ini, ngirimkan foto, selfie, terus foto KTP, foto NPWP, kirim ke email. Terus nanti kalau udah punya EVIN, di sini, di mana nih? Di ini daftar dulu tuh. Ngekliknya di sini kan, ngekliknya di ini belum registrasi. Kalau belum terdaftar, klik belum registrasi. Nanti masukin NPWP, EVIN, terus nanti klik submit, dapat email. Diklik di kotak masuknya tuh diklik, ada email. Terus nanti masukkan yang harus diisi, kayak password gitu kan. Itu udah. Kalau udah diklik selesai, udah itu akunnya sudah terregistrasi. Gimana cara pelaporan SPT bila BP suami istri digabung dan sama-sama memiliki penghasilan? Ini kan ada dua nih. Suami istrinya punya NPWP sendiri atau enggak nih? Kalau misalnya suaminya punya NPWP, istrinya punya NPWP ya lapor sendiri-sendiri. Cuman kalau misalnya istrinya gabung ke NPWP suami, nanti istrinya dimasukkan ke penghasilan final.
nanti dimasukkan ke nih penghasilan final. Terus jika nih dari Bu Maulida, jika kurang bayar nominal Rp41, apakah pembayaran harus ke bank atau bisa lewat m-banking? Bisa ya? Bisa. Nanti bikin kode billing, bayar lewat mobile banking. Nanti cara-caranya ada kok di internet. Stop sharing, kita klik. Ya. Terus dari Pak Arya, kami ada 3. Itu kalau misalnya belum dapat Evin, di ini aja Pak, di emailkan tadi syarat-syaratnya. Di emailkan aja Pak. Dari Pak Pak Sangko ya. Penghasilan di bawah 60 juta atau PTKP di bawah PTKP, apakah wajib lapor? Wajib lapor. Yang ini lapor itu ini wajib jika mempunyai NBP. Jadi misalnya penghasilan di bawah PTKP atau 60 juta pun tetap wajib lapor. Misalnya tidak ada penghasilan pun tetap harus lapor. Karena ini melekat di NBP-nya itu, Pak. Oh, ini terakhir ya, ada mungkin 10 pertanyaan lagi ya. Dari Pak Harun. Oh ini ya sama ya Pak, dari Pak Harun. Kalau ada kelebihan dari kalau ada kelebihan itu bisa dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Cuman kalau karyawan sih saya sih menyarankan untuk dinihilkan saja. Jadi kan ada kelebihan tuh, nanti bisa kan ada pilihan tuh kompensasi atau di restitusi ya. Restitusi kalau restitusi nanti uangnya dibayarkan, dikembalikan, atau dikompensasi untuk masa berikutnya. Cuman kalau saya sih lebih baik dinilkan aja, disamakan aja itu yang dipotong sama PPh terutangnya disamakan. Halo. Terus ini bagaimana dari Pak Reinhard ya, bagaimana untuk karyawan yang belum mempunyai NBP tapi sudah dipotong pajak. Ini Pak, kalau tidak mempunyai NBP kan melekat itu tadi kewajiban pelaporan itu kan melekat pada NBP. Jika belum mempunyai NBP maka karyawan tersebut tidak wajib untuk lapor. Ini sama juga nih Pak, dari paripurna belum mempunyai NBP yaitu tidak wajib lapor. Terus dari Pak Yuda Pratama, untuk NBP kolektif sekarang udah ini lagi Pak, udah tidak bisa lagi per 2016 kayaknya udah nggak boleh kolektif lagi Pak. Terus jika tidak ada potongan tetap wajib dilaporkan. Jadi penghasilan berapapun, misalnya tidak punya penghasilan pun, untuk SPT tahunan tetap wajib dilaporkan karena melekat di NBP itu Pak.
Oh ini ya dari Oppo. Bisa di-share tutorial proses input via online. Oh ini Nanti ada nggak? materinya ada. Nanti ini bisa saya share di link komentar ya. Nanti itu nanti ada tuh videonya tata cara yang S, SS maupun yang tadi usahawan e-form tadi ada. Terus dari JMT. Cara menonaktifkan MBWP istri karena istri ikut suami. Tata cara non efektif bisa ke kantor pajak nanti minta ini mengisi formulir untuk dinonaktifkan di kantor pajak terdaftar ya. Terus pelaporan jika di bawah PTKP karena tidak mempunyai bukti, potong 1721. Ini aja. Kalau misalnya PTKP-nya di bawah 60 dan tidak punya bukti potong, misalnya kayak PTT ya mungkin ya nggak dapat apa? Nggak dapat bukti potong, nanti bisa pakai yang SS 1770 SS. Tampilannya kayak gini. Nanti lebih simpel sih. Jadi tidak perlu mengisikan ini nomor bukti potong. Jadi bisa pakai ini 1770 SS saja. Untuk penghasilan kan ada di ini kan di apa? Kwitansi ya, kwitansi pembayaran gaji ya, slip gaji. Bisa pakai itu aja nanti dikali 12 ditambahkan untuk penghasilan brutonya. Mungkin 3 pertanyaan lagi ya Pak. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan bisa di chat di kolom komentar. Ini bagaimana cara melakukan perubahan data tanggungan jika 2019 kawin tanpa anak, terus 2020 udah punya anak nih. Ini Pak, jenengan ngelapor ke bendaharanya untuk update tanggungan. Nanti kan yang bikin bukti potongan bendaharanya itu. Nanti jenengan bilang aja ke bendaharanya. Untuk terus dari Bu Damayanti, kalau perumahan KPR itu masuk ke kolom harta atau hutang, itu rumahnya masuk ke kolom harta, terus nanti hutangnya itu masuk ke kolom KPR. Jadi ada 2 tuh, nanti yang rumahnya kan harta tuh tempat tinggal, terus yang ini masuk ke hutang yang KPR kan dari itu. Ya. Oh ini ya, untuk Sensi dan materi. Ini ya Bu ya. Tadi udah dikirimkan link absensi, terus tadi ada materi. Minta tolong untuk Bapak. Belum di-share screen, Mas.
Jadi ini ya, mohon diulang untuk permintaan nomor F ini. Saya lagi ya. Oke. Untuk minta Evin, misalnya aktivasi, misalnya belum pernah punya Evin, bisa klik aktivasi, kirimkan foto. Sebenarnya sama aja sih, aktivasi Evin sama lupa Evin, nanti jenengan kirimkan aja foto selfie Bapak Ibu megang KTP sama NPWP, terus foto KTP sama NPWP, terus masuk ini format sesuai format nama, NPWP, alamat, NIK, nomor telepon, email, kirimnya ke kpp.734@kacamdikbud.id. Sekali lagi ya, dimohon untuk Bapak Ibu untuk melakukan absensi. Linknya ada di kolom komentar. Bagaimana, ini pertanyaan dari Pak Heriadi, bagaimana jika istri dan anak membuat MBP? Apakah wajib mengisi SPT tahunan? Karena melekat di NBP, wajib lapor, karena kewajiban pelaporan itu letaknya di NBP itu. Pelaporan SPT tahunan ya. Terus dari Andiva Group, apakah NPWP yang berstatus non-efektif, apakah tetap wajib lapor SPT tahunan? Kalau non-efektif, tidak wajib lapor. Cuman jika misalnya nih, dia mendapatkan status NE karena tidak pernah lapor, tapi punya penghasilan tuh, dia tetap wajib lapor jika dia mempunyai penghasilan. Cuman kalau dia statusnya NE, terus dia tidak punya penghasilan, dia tidak wajib lapor kalau dengan status non-efektif. Terus dari Bu Damayanti, ini materi link harus ada TPS ya, biar bisa diklik. Ini ya, karyawan, suami dan istri mempunyai NBP masing-masing. Apakah lapornya masing-masing atau cukup suami? Kalau istrinya mau melaporkan gabung sama suaminya sih lebih baik di NBP istrinya dinonaktifkan atau dihapus ya. Cuman kalau memiliki NBP masing-masing, maka kewajibannya tetap melaporkan masing-masing, karena itu tadi kewajiban melekat pada NBP. Bisa langsung kok, Mas. Terus ini aku mau share ini. Ada pertanyaan lagi mungkin? Materi ini gimana? Ini ada kontak, Mas, coba. Jadi kalau nih di layar ada, misalnya nih bapak-bapak ibu-ibu masih ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan atau ada mungkin tadi yang mungkin bertanya tentang Evi, ini ada kontak untuk layanan Evi, mungkin pembuatan kode billing atau laporan SPT tahunan. Jika bapak ibu masih ada pertanyaan bisa menghubungi, nanti dibantu tata cara laporannya. Mungkin bisa di foto atau di screenshot buat di save, misalnya ada pertanyaan terkait laporan SPT tahunan.
sekali lagi link absensi, saya kirim ulang ya. Absen. Mau disosialisasikan nggak? Jadi ini buat ini terus. Terus saya kirimkan materi terkait sosialisasi. Ya. Mungkin sekian ya. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti sosialisasi tata cara laporan SPT tahunan orang pribadi karyawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa ini ya Pak ya, bisa menghubungi ke nomor ini ya, bisa di screenshot dulu mungkin. Nomor pribadi yang menjawab Pak. Nomor online ini khusus Batu Licin ya, KPP Batu Licin ya Pak ya? Gimana Pak? Khusus Batu Licin ya? Apa? Khusus daerah Batu Licin untuk. Ya ini global Pak. Misalnya dengan ini layanan di Batu Licin, cuman misalnya KTP-nya, NPWP-nya jenengan dari luar Batu Licin juga bisa dibantu. Punten pagi Pak Pajak KPP. Untuk Evin masing-masing KPP Pak. Kalau yang Evin KPP Batu Licin aja itu, yang layanan Evin terkait jobdesk kan. Nanti bisa jangan bisa menghubungi IG misalnya KPP pertama Bantul Baru, nanti bisa coba chat di IG-nya KPP pertama Bantul Baru untuk Evin ya. Cuman kalau untuk laporan SPT tahunan bisa misalnya kan panduan aja itu kan. Cuman kalau aktivasi Evin sama cetak ulang kan terkait data ya. Jadi masing-masing KPP. Tanya Pak. Apa? Nomor pelayanan ini nomor telepon atau nomor WA? Soalnya saya pernah coba ngubungin WhatsApp ya. WhatsApp aja. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak dari KPP Batu Licin Pak. Terima kasih. Saya dari Verdi dari PT Satui Wahana. Terima kasih. Mau ingin bertanya aja mengenai cara-cara pembuatan Evin-nya. Karena waktu lalu kita sudah pernah ngajukan, tetapi bilangnya harus yang bersangkutan. Apakah yang untuk kolektif masih ada atau tidak? Ya? Yang kolektif udah ini Pak, mulai tahun 2000 berapa itu sudah tidak bisa Pak, Evin kolektif 2019 ya? Udah nggak bisa, jadi ngirim satu-satu aja Pak. Atau ngirim Excelnya. Ya, oke. Kalau maksudnya apakah masih bisa difasilitasi oleh perusahaan atau tidak ya Pak ya? Kirim ke email aja Pak, masing-masing. Soalnya untuk kolektif bisa per tahun ini. Berarti pada intinya harus dari yang bersangkutan yang punya email pribadi masing-masing yang baru bisa mengirimkan untuk pendaftaran.
syarat kalau per mulai tahun ini udah bisa kolektif lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Bapak, Ibu, selamat siang. Nah, ini aja.